Salam, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Di sore yang indah ini kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai program Kasih Kristus ini, saudara, mari kita satukan hati, kita sembah Dia. Dan hari ini, di mana kita semua beribadah secara streaming, saudara. Dan saya percaya kasih kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Katakan, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung. Haleluya. Tuh, Purian ada suara leh. Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembah di kakimu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ayo nyanyi sayang. Salam Bu Ana, salam Pak Siswo, salam Pak Dwi, Tuhan memberkati, haleluya. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah di kakimu. Katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Haleluya. Kau lebih dari yang lain, dan kuda. Salam Bapak Sutrimo, salam Burom, salam Ibu Setiorini. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, aduh suara saya putus-putus. Haleluya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari
bisa bernyanyi ya Cenia. Ku menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Kau yang layak kami sanjung. Kau yang layak disembah. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Mari kita sanjung Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya, Kau yang layak disembah. Kami percaya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami di sore yang indah ini, kami percaya Roh-Mu yang bekerja menyempurnakan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu. Ajar kami untuk senantiasa meninggikan-Mu, memuliakan-Mu. Inilah alasan kami ada sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya itu saya cuma mau nangis. Suara saya sedari pagi, saudara. Memang kita kalau untuk berbicara bisa, tapi untuk nyanyi susahnya minta ampun keluar. Jadi Tuhanlah yang kuandalkan, yang tidak pernah kekurangan cara menolong kami. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara dimanapun saudara berada di tempat saudara, mari kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Dengan apa yang engkau miliki, berikan semua untuk Tuhan. Karena Dia yang layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Mari saudara kita katakan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Murahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan lebih lagi, kemurahan-Mu, Kau yang menolong menyempurnakan kami sore ini. Kemurahan-Mu lah yang memampukan kami. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Haleluya. Murahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Murahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Muji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih Engkau yang menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini. Engkau pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Saat kami sulit untuk menaikkan pujian, Tuhan bukakan sehingga kami bisa memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Inilah pujian yang kami naikkan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hati-Mu Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menaikkan pujian dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus Allahku yang hebat, berfirmanlah kepada setiap kami di sore ini. Kami rindu firman-Mu, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Puaskan kami sore ini. Urapi kami yang saat ini bersama tim PDA di tempat ini. Urapi juga saudari kami yang streaming. Roh-Mu bekerja. Puaskan kami Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akhirnya suara saya terbuka juga. Saudara, kami minta belas kasih Tuhan. Saudara, sebelum live tadi, saya hanya bisa mengatakan Raja Damai, Raja yang mulia, tolonglah kami. Kami minta belas kasihan-Mu. Saya sedari tadi hanya cukup duduk, lihat khotbah, dan saya boleh mendengar dengan segenap hati apa yang disampaikan hamba-Nya Tuhan. Saya merenungkan
kasih-Nya yang indah, yang luar biasa. Dari siang tadi saudara, saya boleh mengikuti ibadah streaming di setiap channel yang ada di televisi kami, dan kami boleh menikmati urapan Tuhan. Dan sore ini kalau saya boleh mengalami kasih Tuhan melalui hamba-hambanya yang Tuhan percayakan, boleh tadi melayani di setiap gereja, baik di channel yang kami ada saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya bilang, Tuhan, nanti kalau live suara dibuka ya Tuhan, Ria nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi suaranya hilang-hilang saudara. Wes, suara saya memang dari sananya sudah cempreng, tapi kan biasanya bisa nyanyi saudara. Ini kok putus-putus suaranya, tapi Tuhan menyempurnakan. Saudara, saya bangga punya Allah seperti Dia. Dia andalan saya. Saya tinggal dengan 3 anak perempuan saya. Yang satu kos di dekat Unika saudara. Tapi saya 100% mengandalkan Elohim Allahku. Saya andalkan Tuhan. Saudara, saya kalau nyuruh anak saya itu pakai chatting. Karena anak saya yang harusnya diperhatikan tidak diperhatikan. Jadi saya lebih baik chatting saudara. Saya katakan, inilah kalau kita orang tua ini harus dengan seperti pengajaran yang kemarin. Kita harus memperkatakan firman itu, menceritakan. Baik duduk, berdiri, di saat berbaring, di dalam segala hal. Saya percaya kalau anak-anak kita kurang memperhatikan firman Tuhan, itu salah kita orang tua. Untuk itu saudara, saya harus lebih giat, lebih gigih lagi. Karena yang begini ini, kalau dibiarkan akan menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang limpah di dalam hidup saya yang memampukan kita boleh ada sampai hari ini. Saya juga minta belas kasihan Tuhan, biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dididik di dalam kasih karunia Tuhan dan akan bertumbuh mengenal pribadi Tuhan dengan segenap hati. Karena saudara, percuma kita mau punya gelar akademik kayak apa, mau pandainya seperti apa, prestasi tinggi apa, kalau kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, sia-sia, semua percuma. Saya katakan, hanya hati yang takut akan Tuhan yang akan membawa kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan, dan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali tentang seperti yang kemarin saya katakan saudara, kita masih membahas tentang hati. Bagaimana hati ini saudara? Hati ini tempatnya di dalam. Tidak ada satupun yang bisa menyelami tentang hati ini. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Karena hati kita itu penuh dengan segala kelicikan dan kejahatan. Licik dan jahat saudara. Tapi firman seperti di dalam Amsal, semua fokus kepada firman. Mana Jenny? HP-nya dibuka Alkitabnya. Amsal 12 ayat 16. Dibaca Jet. Duduk sini. Amsal 12 ayat 16. Dibaca. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Haleluya. Haleluya saudara. Bodoh yang menyatakan sakit hatinya. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Orang bebal mati oleh iri hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada sore yang indah ini. Firman Tuhan yang sudah kita sampaikan kemarin
malam saudara ya, di season kedua kita belajar sungguh-sungguh firman. Dengarkan firman itu dengan segenap hati, supaya kita menjadi pelaku firman. Hanya mendengarkan banyak, habis itu hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Selebihnya sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu baik. Berapa kali saya sampaikan, Tuhan didik saya dari nol. Dari mana saya dipanggil buka Alkitab nggak bisa. Dari mana saya dipanggil berdoa pakai catatan. Dari mana saya dipanggil, saya yang nggak tahu apa-apa, saudara. Bagaimana Allah menolong saya, membawa saya sampai hari ini 7 Juni 2020. Semua karena kemurahannya. Yuk kita angkat pujian. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan di hati kami. Saya minta belas kasih Tuhan, sore ini rohnya dicurahkan di dalam setiap hati kami, supaya saat kita mendengar, kita melakukan, saudara. Apa yang disampaikan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kita harus mengajarkan anak kita berulang-ulang. Baik saat dia duduk, saat dia berbaring, saat dia bangun. Dalam segala hal yang artinya menceritakan, memperkatakan firman itu, Taurat itu siang dan malam. Dan untuk direnungkan, dan untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Dia. Setiap kali dari saya bertobat sampai hari ini, saya tidak pernah main-main yang namanya dengan Allah yang memberi nyawa hidup saya, yang memberi napas hidup. Dia yang menyegarkan jiwa saya. Saya selalu serius, saya selalu mempersiapkan hati saya untuk minta diurapi Tuhan setiap hari, saudara. Saya selalu katakan dari pagi dini hari terbitnya matahari bangun, saya sudah melakukan banyak hal, saudara. Saya berkata dalam segala hal, Engkau yang lakukan. Dari pagi itu saya harus nari untuk Tuhan. Dengan kaki saya yang satu masih pincang, saudara, karena saya harus pakai krek. Tapi saya katakan, Tuhan, saya akan lakukan seperti yang Engkau mau kehendaki dalam hidup saya. Saya nggak mau lewatkan setiap harinya, dalam setiap waktu, dalam setiap detik lepas dari hubunganku dengan Tuhan. Saya katakan hati ini
Kalau sampai kita firman-Nya di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Saya nggak mau biarkan hati saya begitu saja. Saya jagai hati saya dari saya mengenal pribadinya sampai hari ini. Ku jagai hati saya, ku renungkan firman-Mu untuk kulakukan. Tuhan, Engkau baik. Makanya saudara, kalau saya melihat diajak menyembah kok susah. Tuhan gak minta suara kita yang bagus. Tuhan minta hati kita. Kok payahnya minta ampun tuh saya terluka. Melukai Roh Kudus. Saya sangat-sangat berkata, Tuhan ampuni yang sudah melukai hatimu demikian. Sampai di titik ini, ampuni kami kalau kami melukai hatimu. Hatimu telah kami lukai, ampuni. Saudara, saat kita menyembah, kita seperti ini ada dengan segala kelimpahannya karena kasih-Nya. Saya selalu katakan, urapilah hati ini, supaya dengan urapan yang baru, yang kupersembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lewatkan satu detik pun untuk tidak menjalin hubungan dengan sumber hidup. Hati ini pusat. Dari hatilah memancar semuanya, saudara. Memancarkan segala sesuatunya, dari yang buruk, yang baik dan buruk, pusatnya di sini. Pikiran kita harus diperbarui. Makanya kalau saya, saudara, untuk menyembah Tuhan, saya akan terus, saya bilang, Tuhan bukakan suara ini. Tadi waktu nyanyi di pertama awal saya tidak bisa nyanyi. Kenapa diam gak keluar suaranya? Kusanjung Kau di tempat tinggi, Tuhan menggerakkan saya nyanyi. Dan itulah fungsinya kita, saudara. Hari lepas hari harus belajar apa yang talenta Tuhan taruh. Pakai untuk apa? Untuk menyenangkan Dia. Jangan waktu pas lab saja kita tampil. Setiap detik jalin hubungan dengan Tuhan, kita akan diperbarui. Saya itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Hari lepas hari dia perbarui, dijadikan baru. Mengerti segala sesuatu karena kasih kemurahannya. Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 12, saya akan bacakan buat saudara. Pada malam hari ini luar biasa, saudara. Amsal 12 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan. Firman-Nya mengatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya. Untuk apa sakit hati, saudara? Pilihan kita itu, saudara, hanya untuk apa? Hidup untuk menyenangkan hati Dia. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan itu meminta saya dan saudara untuk bersukacita, bukan sakit hati. Sakit hati itu dikatakan firman Tuhan, dibunuh oleh sakit hati. Orang yang bodoh dibunuh dengan sakit hati. Berapa banyak orang yang mengalami sakit penyakit karena ini hatinya sakit. Kalau hati sakit, semua organ tubuh karena sumbatan, tersumbat darahnya ngalir nggak lancar. Demikian juga, saudara, hati yang pahit seperti yang disampaikan kemarin di Mazmur 73 ayat 21. Bisa dibacakan. Ketika hatiku merasa pahit,
dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Haleluya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Nek artinya pahit, organnya semua sakit. Buah pinggang, tulang, pikiran pun kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan orang yang pahit hati akan menimbulkan kerusuhan. Ada di dalam Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Mas Bagas. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, ulangi, jagalah supaya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan, pertikaian, kekacauan, dan sejenisnya datangnya dari hati yang pahit. Kepahitan, saudara. Hatinya pahit. Selalu yang keluar pahit. Kata-katanya kasar, menyakiti. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba dibaca ulang lagi. Itu ayat firman Tuhan luar biasa. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Mencemarkan banyak orang, kerusuhan menjadikan kekacauan. Di mana-mana kalau ada yang sakit hati, menyimpan kepahitan, sakit hati menimbulkan jadi pahit hatinya. Saudara, di mana-mana pasti ada kekacauan, rusuh. Komunitas itu menjadi kacau. Semuanya kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buang segala kepahitan. Juga setiap kata-kata yang kotor di dalam mulut saya dan saudara, kita buang. Apa yang menyakiti hati Tuhan kita singkirkan. Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui keberadaan kita sebagai hamba Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 29. Tolong Mas Bagas. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Buang semua perkataan kotor. Tapi kita harus menggunakan perkataan yang baik yang memberkati. Supaya orang di sekitar kita menjadi dibangun oleh setiap kalimat yang kita ucapkan. Kata-kata yang kita katakan. Memberkati banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengatakan, orang yang pahit hati kata-katanya kotor. Kata-katanya tajam, menyakiti satu dengan yang lain. Selalu sensi ya, gampang marah. Tidak bisa, kalau orang Jawa bilang, kesenggol. Sedikit pun. Selalu sakit hati, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita percaya, mari kita pakai mulut kita untuk memberkati. Biar ada kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang meninggikan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah murka, ya, Ia menghancurkan Sodom dan Gomora. Lot serta istrinya disuruh keluar dari kota itu. Tetapi istri Lot berat hati untuk meninggalkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Lot? Istrinya Lot ini, saudara, istri Lot berat hati untuk meninggalkannya. Lalu ia menoleh ke belakang. Saudara, orang yang sakit hati itu yang selalu melihat ke belakang. Makanya waktu kemarin saya pelayanan di penghiburan, saya katakan, jangan lagi katakan apa-apa tentang almarhum yang sudah saat ini ada bersama Allah Bapa di surga. Sudah selesai cerita tentang almarhum. Karena apapun yang kita ceritakan endingnya, dia sudah bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya hamba yang melayani jadi tahu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarganya, amin. Saya katakan biar kita semua tahu endingnya. Gak perlu kita menoleh ke belakang lagi, saudara. Untuk apa? Saat orang mau bertobat kita katakan dia dulu kan. Dia dulu kan. Kenapa harus katakan dia dulu? Yang penting sekarang pertobatannya menghasilkan buah. Dan ke depan, ajak kita minta berjalan bersama Tuhan. Gandeng mereka. Kita sebagai mentor yang Tuhan persiapkan. Untuk setiap jiwa-jiwa yang kita layani, gandeng. Bersama Roh Kudus kita melakukan perkara dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Andreas, siapa tas? Andreas Gunawan, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Glory bagi Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan Lot melihat ke belakang, akibatnya apa? Ia menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Jangan lihat, saudara. Saat ada orang yang saya layani bertobat, orang yang gak tahu apa-apa ini mengatakan, gak mungkin dia bertobat. Kita di dalam pelayanan kita itu ada yang seperti ini, saudara. Bukannya dia mendukung orang yang mau bertobat, disupport, diberi kata-kata yang berkat, yang memberkati, firman tentunya. Tapi malah dikatakan gak mungkin lu bertobat. Saya katakan, saudara, kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang besar, yang akan memampukan dia berjalan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasihnya. Yuk kita angkat pujian. Anugerahnya itu besar, cukup bagiku, dan itu ku Haleluya, temukan dulu liriknya, nanti kita nyanyikan pujian ini. Anugerahmu itu besar. Saudara, yuk PR ya, cari dulu. Demikian pula apabila seseorang sudah meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kepahitan hati, jangan bernostalgia, jangan kita selalu menoleh ke belakang, saudara. Biasa saya pegang beberapa HP, saudara, bisa buat firman, bisa buat cari. Karena haleluya, saya harus bergumul untuk tim ini. Nggak tahu kalau di rumah masing-masing kerjanya apa, saudara ya. Saya percaya, saya juga nggak ngerti apa tidur sepanjang hari atau hanya duduk-duduk, kita nggak ngerti. Saya itu, saudara, saya sudah katakan, napas ini loh Tuhan yang beri. Kekuatan, kesehatan Tuhan yang anugerahkan. Belajar serius supaya kita dipercaya perkara-perkara yang lebih dari hari ini. Saudara, belajar kita mau serius. Kita mau serius. Tuhan itu baik. Kalau kita melihat kepada masa lalu, seperti istri Lot ini, saudara, menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam yang akhirnya binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Belajar terus mengasihi Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bukan sekedar perkataan, tapi dengan hati. Hati yang selalu diurapi Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini lebih serius lagi. Tuhan berpesan kepada saya dan saudara, karena Tuhan tahu seperti apa hati kita, saudara. Dan kita juga kita ini sebetulnya lebih cenderung menyerahkan hati kita kepada
memberi celah kepada setan, dalam kata lain, menyerahkan diri kita, membiarkan diri kita dipermainkan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Saudara, kita akan cakap kalau kita minta urapi kami Tuhan. Urapan itu turun. Mau sehebat apapun akademi kita, tanpa urapan Roh Kudus, kita nggak akan bisa berkata, anugerah-Mu cukup buat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah-Mu itu besar, cukup bagiku, dan itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nanti selesai khotbah, saya akan cari lirik ini, kita nyanyi saudara. Anugerahnya limpah dalam hidup setiap kita. Anak saya cari dari tadi nggak ketemu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar serius. Supaya Tuhan pakai hidup kita lebih baik dari hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita nggak gampang ditipu oleh kuasa-kuasa jahat. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan saya dan saudara supaya jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena itu sangat berbahaya buat pertumbuhan kerohanian kita. Jangan biarkan hati ini menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pandang kepada Tuhan. Kita akan cakap saudara. Saudara, mungkin dunia mereka-reka. Kalau kita setiap hari minta urapan Tuhan, kita cakap, kita sanggup, kita mampu, kita power. Ada passion yang keluar dalam hidup kita. Ada anugerah yang terindah yang mengurapi saya dan saudara di lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyatnya Allah kita memampukan kita, menolong kita, membuat saya dan saudara bisa melakukan banyak perkara. Saudara, banyak anak Tuhan apabila mengalami masalah di dalam kehidupannya, ya, ia akan mudah menyimpang. Banyaknya saya dengar saudara, enaknya konseling datang kepada saya. Kemarin Bu, saya mengalami masalah. Hati yang menyimpan kepahitan itu kayak gini buahnya. Lah karena kepepet Bu, saya belum mengenal ibu waktu itu. Ini saya tahu dari seorang teman. Dari gereja di mana saya bergereja lokal. Terus saya kemarin-kemarin sudah datang ke banyak orang pintar. Hati yang tidak dipimpin roh Allah selalu begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Dia. Kita belajar untuk selalu mengasihi Dia. Bawa hati kita untuk menyembah Dia. Mereka tidak pernah mau tahu bahwa kuasa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Masih saya itu sampai nanya, apakah kamu tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu? Bahwa Dia Allah sumber hidup, pertolongan hanya ada di dalam nama Yesus. Dia bilang percaya. Lah kok percaya kok kamu datang ke orang pintar? Tuhan Allah penjemburu. Dia nggak akan biarkan itu saudara. Dia Allah yang pencemburu. Dia itu pencemburu. Makanya susah saudara. Kalau kita seenaknya sendiri, hidup kita susah. Kita gak akan mengalami kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah saya dan saudara ragu. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Buka di dalam Yakobus 1 Mas Bagas, ayat yang ke-8. Orang yang mendua hati ini saudara. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati, hatinya terbagi. Ke gereja hari Minggu, persekutuan doa di setiap hari yang sudah ada jadwal di gereja. Saudara, tapi ke dukun juga.
ke paranormal is okay. Tanya-tanya tentang ramalan-ramalan, tentang segala macam yang berhubungan dengan ramalan. Ya iya, ke gereja. Ini saudara, ini yang mengakibatkan bagaimana Tuhan gak bisa bekerja di dalam hati pribadi yang seperti ini. Firman-Nya mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Tidak akan tenang di dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, orang yang mendua hati mereka tidak akan tenang di dalam hidupnya. Karena saudara, karena hidupnya penuh kebimbangan, penuh dengan keraguan, hati kita nggak teguh. Ada kebimbangan, ada keraguan, sehingga pribadi tersebut sukar untuk mengambil keputusan-keputusan. Sukar untuk mengambil keputusan-keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi saya sampaikan kepada anak-anak saya, yang terpenting diabaikan, yang tidak penting dinomorkan 1. Mau sampai berapa lama hal ini terus berlangsung? Nunggu semuanya ada badai topan dahsyat, tsunami. Belajar serius dalam segala keadaan. Kalaupun ada kekejutan yang tiba-tiba, kita tetap teguh. Karena apa? Firman ditaruh di tanah hati yang baik. Sebentar saudara, ini Bu Sri Mulyani memberikan saya firman pujian ya. Sebentar Bu, saya buka ya. Biasa saya pegang berapa HP, ini hanya 1. Jadi haleluya, Tuhan itu baik. Tapi kiranya Tuhan memampukan saya saudara. Nanti kita masih lanjut tentang hati ini. Jadi saudara, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, seperti di dalam Yakobus 1 ayat 8, dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Selalu bimbang, gak bisa mengambil keputusan. Selalu ragu-ragu, sehingga ini memuakkan hati Tuhan. Tuhan itu pencemburu. Orang yang mendua hati menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Apa yang membuat ilah lain di dalam hidup kita, di hati kita? Apakah ponsel? Ataukah kesenangan-kesenangan dunia yang lain? Atau kalau tidak ke mall saya ndak happy? Atau kalau tidak saya ngoleksi sesuatu, barang yang berharga, saya nggak bisa hidup? Tuhan Allah pencemburu. Orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Yakobus 1 ayat 8. Mari, jangan pernah kita mendua hati. Di season kedua saya akan sampaikan tentang perkara hati ini. Saya percaya roh Tuhan bekerja. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan matur nuwun. Bawa hati kami lebih serius kepada Engkau. Karena kami tahu di saat kami mendua hati, Engkau tidak akan bisa bekerja di dalam hidup kami. Ini menghalangi persekutuan kami dengan Engkau. Selamanya kami tidak akan pernah mengenal Engkau. Apabila kami mendua hati, ampuni kami. Malam hari ini apapun yang menjadikan kami, yang menjadikan Engkau cemburu karena kami mendua hati, kami mau buang dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Apakah kami mendua hati kalau tidak ngomong kotor kami tidak bisa? Apakah kami mendua hati kalau kami lebih hormat, lebih meninggikan, lebih memuliakan ponsel kami? Kalau tidak pegang ponsel 1 hari 24 jam kami nggak hidup. Apapun yang membuat kami mendua hati Tuhan, tebas, potong semuanya Tuhan. Bakar di dalam nama Yesus. Kami relakan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami persiapkan hati kami hanya untuk Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas saudara kami yang streaming. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Buat kami tim PDA mengerti lebih lagi untuk bertekun di dalam Engkau. Karena yang kami layani bukan pribadi yang binasa. Yang kami layani pribadi yang sudah mati, hidup, dan bangkit, dan naik ke surga. Yang menyediakan tempat buat kami yang percaya. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di season kedua nanti kita masih tetap akan membahas tentang hati, supaya hati kita bersih, murni, kudus, tidak bercacat celah, bahkan tidak ada kerut sedikit pun. Tuhan memberkati. Ayo kita naikkan pujian. Anugerah-Mu itu besar, ketinggian bagiku, dan itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu mikat hatiku dan markan lidahku, menyebutnya selalu dari awal. Kita nyanyi dari awal. Yesus, 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 Yesus. Nama itu yang hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu besar, cukup bagiku, dan itu ku bersyukur hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus.